Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda bersama saya Lailatul Ismi dalam program Awan News. Membahas berita aktual dan terpercaya. Dan inilah Awan News selengkapnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Diduga rem tidak berfungsi, satu unit bus pariwisata mengalami kecelakaan tunggal di lalu lintas Padang Panjang menuju Padang pada Sabtu pagi 17 Desember 2022 pada pukul 2.30 dini hari. Dalam peristiwa ini, bus yang mengangkut 43 penumpang mengalami kecelakaan tunggal sehingga menghantam bahu jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun bus tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Lagi kita dapat berita masalah Erik. Kayak kakak dulu jadi abang-abang. Udah. Oke pemirsa, melaporkan dari Sleng Bawah, di mana sudah terjadinya insiden kecelakaan tunggal yang menimpa mobil pariwisata. Diduga mobil tersebut diakibatkan karena kecelakaan tunggal, sehingga mobil tersebut masuk ke dalam selokan dan akibat kecelakaan tunggal ini juga menimbulkan macet yang terjadi di Sleng Bawah. Oke pemirsa, untuk berita selanjutnya, sekarang saya sudah bersama narasumber, yaitu dengan Bapak Kusnadi. Baik Pak, Bapak bisa menceritakan bagaimana kronologis kejadian atas insiden kali ini? Telah terjadi kecelakaan bus pariwisata, rombongan 43 orang dari Pasir Pangarayan akan menuju Padang. Namun di kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Jadi untuk para penumpang sudah kita evakuasi, kita oper ke mobil lainnya. Jadi saat ini kita sedang mengadakan evakuasi untuk mengeluarkan bus tersebut. Jadi saya berharap kepada para pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mematuhi tetap aturan lalu lintas. Demikian. Oke, terima kasih informasi dari Bapak. Oke pemirsa, itulah berita yang terjadi kali ini yang sudah dijelaskan oleh narasumber kami, yaitu Bapak Kusnadi dari pihak kepolisian. Saya Aisyah Permata melaporkan. Itulah informasi terkait dengan kecelakaan lalu lintas Padang Panjang menuju Padang. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Awan News. Audio Jungle. Audio Jungle. Lup-lup Bendang enak banget.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masih dalam program Awan News. Selama 11 tahun vakum, kini Bukit Tinggi kembali mengadakan pesta rakyat atau yang disebut dengan Pedati yang ke-12 kembali digelar. Pada event ini, bersamaan dengan hari ulang tahun Bukit Tinggi yang ke-238 yang berlangsung selama 15-31 Desember mendatang. Event ini diadakan di lapangan kantin dan pedestrian Jam Gadang. Pedati dalam rangka HUT Bukit Tinggi ke-238. Halo, selamat malam pemirsa. Melaporkan dari lokasi, yaitu tepatnya saya sudah berada di lapangan kantin Bukit Tinggi. Yaitu sudah ada sebuah event yang sangat besar, yaitu disebut dengan event Pedati atau panjangnya Pesta Budaya Seni Pameran Dagang dan Industri. Malam ini adalah malam ketiga dari event-event yang sebelumnya. Perlu diketahui pemirsa, event ini sudah 11 tahun tidak dilaksanakan. Nah, tidak heran malam ini sangatlah ramai dan pengunjungnya sangat antusias dengan acara ini. Untuk selanjutnya kita tanyakan langsung kepada pengunjung. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu salah satu pengunjung festival malam ini. Langsung saja, Kak boleh kenalin namanya siapa? Boleh Kak, perkenalkan nama saya Anissa Khairani. Oh, Kak Anissa. Iya. Oke Kak, kalau boleh tahu, Kakak asli mana ya? Asli saya orang Ngaraisiano. Iya, tapi saya ngekos Kak di sini di Kebang Putih. Oh, oke. Kakak bisa nyeritain dari mana Kak dapat informasi adanya event ini? Saya mendapatkan informasi event ini dari kabar Bukit Tinggi Kak. Jadi sekarang kan juga malam minggu gitu kan, sekalian mau keluar juga gitu. Baik Kak, kemudian saya mau nanya tentang kesan Kakak tentang event ini apa gitu? Menurut saya sangat bagus ya dengan diadakannya acara seperti ini, karena dengan adanya acara ini kita tahu kan ulang tahun keberapa gitu kan Bukit Tinggi seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Terakhir nih Kak, kan ini event lebih ke Minangkabau. Apa yang bisa Kak dapetin gitu dari event ini? Yang saya dapatkan dari event ini mungkin kekeluargaan ya Kak ya, dengan bertambahnya seperti kayak teman gitu kan, seperti kayak bertambahnya pengetahuan tentang adat Minangkabau, terus juga silaturahmi lah Kak dengan yang lain juga. Oke pemirsa, dari yang sudah dijelaskan pengunjung tadi, berarti festival ini atau event ini sangatlah diantusiasi oleh para masyarakat. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama pihak kepolisian, yaitu sebagai keamanan dalam event malam ini. Yaitu sekarang saya sudah bersama Bapak, siapa Pak? Saya Bribka Romi Saputra, Sarjana Hukum. Oh, oke, saya bersama Bapak Romi. Gini Pak, kami ingin bertanya mengenai sistem keamanan event festival kali ini Pak. Oke, untuk sistem keamanan di Pedati ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang 238, kita dari pihak kepolisian melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Tertutup itu untuk menetralisir kriminalitas yang ada di seputaran acara Pedati. Dan yang untuk yang terbukanya kita pengamanan di jalur lalu lintas, yaitu tepatnya jalur Sudirman, untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Begitu Pak. Terakhir nih Pak, untuk kan event ini udah 2 hari dilaksanain.
Bisa nggak Pak menceritakan atau ada kendala atau yang Bapak rasain sendiri nih untuk keamanan di sini? Untuk keamanan di Pedati dalam 2 hari ini masih normal, belum ada kendala. Cuman kendala kita dalam lalu lintas saja. Karena kita melakukan pengalihan arus yang datang dari Bukit Tinggi mengarah ke Jembes melewati bypass, dan yang datang dari Jambu Air kita arahkan melewati Belakang Balok menuju Jam Gadang. Terima kasih kepada Bapak Romi. Itulah pemirsa di mana pihak kepolisian itu ada sistem tutup, ada sistem yang ketutup dan kebuka. Seperti yang dijelaskan Pak Romi tadi. Kemudian untuk kendala yang sudah terjadi 2 hari, alhamdulillah tidak ada. Kemudian hanya saja kendala dalam alur lalu lintas. Oke, Aisyah Nur Permata melaporkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Awan News. Audio Jungle. Audio Jungle. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masih dalam program Awan News. Seperti yang sudah kita ketahui, beberapa hari lagi memasuki tahun baru. Menjelang tahun baru ini, Pasar Baru Padang Panjang terlihat sangat sepi. Bagaimana informasi selanjutnya? Berikut liputannya. Terima kasih Laila. Saat ini saya sudah berada di Pasar Baru Padang Panjang. Bisa kita lihat bagaimana keadaan di Pasar Baru Padang Panjang saat ini yang terlihat sangat sepi dari pengunjung yang daripada biasanya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pasar Baru Padang Panjang dan saat ini saya sudah berada di salah satu toko jilbab dan sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita bersama Ibu Anissa. Bu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, Bu, kan ini pasar ini masih termasuk baru ya, Bu? Ya. Ibu sendiri berjualan di sini sudah berapa lama? Apakah setelah pasar ini baru selesai dibuat atau bagaimana? Pas pasar baru dibuat, Udah berapa tahun tuh, Bu? udah 4 tahun. Kak, sebelum ini kan kita pandemi ya, Bu, sama-sama kita ketahui kita dalam keadaan pandemi dan sekarang alhamdulillah pandemi sudah mereda. Untuk penjualan Ibu sendiri pas pandemi dan setelah pandemi ini apakah ada perubahan atau sama aja, Bu? Sama aja lah, santai baru. Kan oke tuh. Kalau Bu, untuk sewa per tahunnya di sini berapa, Bu? Kalau tempat Ibu ini lantai 3 blok A yang enggak eksklusif 600 per bulan. Nah, terakhir Ibu, untuk kedepannya bagaimana harapan Ibu untuk kedepannya untuk pasar ini?
Harapan Ibu untuk kedepannya kalau bisa ramai lah orang berbelanja ke pasar pusat Padang Panjang. Dah, itu aja. Oh, baik Bu, terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu. Maaf telah mengganggu Ibu berjualan. Sekian, saya Desi Fitriani dari Pasar Baru Padang Panjang melaporkan. Itulah berita mengenai Pasar Baru Padang Panjang. Kami akan kembali setelah jeda pariwara ini dengan berita yang tak kalah menarik. Tetap di Awan News. Audio Jungle. Audio Jungle. Jal, jagolah Jal, lah pagi. Nak ke kuliah, Ang Jal. Baik Jal, siang-siang lah menunggu kerja. Asa Ang ka ikut taruh juon, ndak ka berubah idoi Ang don. Jale lah. Tidak suruh sembahyang dah, anjun tidak sembahyang dunia. Itu kalau perubahan tuh datangnya dari diri awak seorang. Kalau awak prinsip awak aja Jal. Dia lah awak mau diikut dulu, tapi dengan sikap awak aja awak cariin ke kawan-kawan, ke orang lain gitu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Masih dalam program Awan News. Nah, bagi pemirsa, terutama para pemuda yang menyukai adrenalin dan bingung menghabiskan waktu liburannya kemana yang jauh dari keramaian, air terjun Proklamator ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat liburan. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik, sehingga bisa menarik minat wisatawan. Nah, pemirsa Awan News, Anda ingin liburan dan bingung mau libur kemana? Jangan bingung, saya akan melihatkan tempat liburan yang menarik, yaitu air terjun Proklamator. Nah, bagi pemirsa yang ingin ke air terjun Proklamator, kita tidak bisa langsung sampai di tempat tujuan. Kita harus trekking sekitar 15-40 menit terlebih dahulu untuk sampai di tempat air terjun Proklamator. Air terjun Proklamator, pemirsa Awan News. Air terjun Proklamator ini terletak di Singgalang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Alasan air terjun ini diberi nama Proklamator dikarenakan air terjun yang ditemukan pertama kali oleh mahasiswa pencinta alam Proklamator Universitas Bung Hatta saat membuka jalur pendakian di kawasan tersebut pada tahun 2020. Jalan-jalan ke sini pasti sangat berkesan, khususnya bagi pemirsa Awan News yang ingin berlibur ke alam dan jauh dari hiruk pikuknya jalan raya.
Itulah informasi mengenai air terjun proklamator. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Lailatul Ismi pamit undur diri dan sampai jumpa. Audio Jungle. Luk Bendang enak banget. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo pemirsa, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Aisyah Nur Permata dalam segmen talk show, di mana kali ini saya sudah bersama bintang tamu yaitu Erik Setiawan. Apa kabarnya, Erik? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik, Erik, kami ingin sedikit berbincang dan bertanya-tanya mengenai kan beberapa hari yang lalu Erik terpilih menjadi ketua HMJ. Kalau bisa Erik jelasin dan nyangka nggak sih bisa kepilih jadi ketua MJ? Mungkin minta maaf dulu untuk karena Sekum ada kegiatan jadi dia nggak bisa datang sama Tika. Mungkin untuk awalnya sedikit penjelasan dari awal. Gimana ya? Awalnya itu dulu pada sekitar bulan Oktober atau November itu saya pribadi dikonfirmasi sama pihak senior untuk mengikuti gimana nanti di paslon gitu, ketua penerus lah saya gitu. Di situ di dalam benak masih belum ingin jadi ketum, hanya ingin masuk Dema waktu itu, ingin masuk Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi kenapa saya ingin masuk Dema, karena saya lebih merasakan pada saat itu kekeluargaan saya di Dema, bukan saya bukan menyinggung pihak lain, tapi saya lebih kerasa kerjanya itu, kekeluargaannya itu kerjasama di situ gitu. Saya mungkin karena orang awam lah dulunya untuk di organisasi kampus, jadi di situ saya sama Sekum tuh sama Ramatika kami sama-sama terpilih jadi anggota staf Adidema. Pada bulan itu saya pernah melobi dulu Ramatika, tapi dia menolak karena dia ingin fokus di Dema. Saya mau ikut pengurus 2023 ini di Dema saja. Itu ada beberapa gebrakan dari senior. Saya pernah berjanji kalau bisa senior ini mengajak Ramatika untuk ikut, jadi saya ikut begitu. Ternyata setelah saya ngomong itu besok harinya senior langsung hubungi Ramatika. Awalnya Ramatika mau kan dengan beberapa kondisi itu menolak. Ada sedikit istilah hanya 30% lah dia mau, 70% itu bimbang gitu. Habis itu pada saat bulan November, akhir November, Ramatika nelfon saya lagi, dia nanya gini, kita jadi nggak jalan gitu kan? Emang yakin jalan? Jadi itu kan, kata saya ke dia, tapi dia ngomong sebenarnya berat sih, tapi ya gimana lah gitu kan, karena nengok
Setelah itu anak KPI ini seringkali pada saat rapat evaluasi dosen, KPI ini paling sering dibilangin sama dosen, kayak dari cara berpakaian, tata krama gitu. Nah kita nggak bisa dipungkiri, kita KPI ini kita anak lapangan, jadi watak lapangan tuh pasti dapat semuanya kan. Terus pada saat itu tanya lagi, yakin nggak? Kalau yakin oke, kita gas, kalau nggak usah. Dia pikir sejenak, terus dia ngomong, ya udah aku yakin, kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin ini lagi. Itulah kalimat yang sampai sekarang tuh nggak pernah, saya tuh masih teringat lah di kepala terus ini, nempel di kepala kata-kata motivasi lah dari Ramatika. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Habis itu pada saat pengumpulan berkas kami ada beberapa kendala. Pertama, saya pribadi waktu itu lagi sibuk untuk ada event di UIN Bukit Tinggi. Di situ dapat musibah, kaki saya cedera. Jadi kami terlambat pengumpulan berkas semuanya. Ditambah lagi dengan surat yang paling susah itu kemarin, surat keterangan aktif kuliah saya nggak keluar dikarenakan ada koneksi jaringan dari pihak Akama. Emailnya nggak masuk. Itu saya ngurus di tanggal 12, di tanggal 12 saya ngurus. Itu di pertemuan terakhir itu. Di pengumpulan berkas terakhir tanggal 12 itu. Habis itu nggak bisa, diundur sampai tanggal 21, 20, 19, tanggal 19 baru dikeluarkan surat aktif kuliah bersamaan juga dengan beberapa kendala dari surat kelakuan baik. Kelakuan baik itu karena kita ini di KPI susahnya itu dari kajur. Soalnya kita Bu Romi Memori itu lagi melakukan S3 di UIN Bukit Tinggi. Jadi dia mengundurkan diri, bukan mengundurkan sih, tapi lebih tidak jadi kajur kita lagi. Jadi PLT kita kan digantikan oleh PLT itu Wadik 1, Pak Irman. Di situ susahnya itu saya meminta tanda tangan dari Pak Irman. Saya di hari Selasa kemarin itu saya ada 2 kali pulang balik dari kampus 1, kampus 2, kampus 2 untuk mendapati tugas, mendapati tanda tangan Pak Irman ini. Tapi alhamdulillah dengan usaha sama adalah Kak Maba dari BP22 membantu waktu itu untuk menemani ke bawah. Terus Ramatika pun nggak bisa gara-gara dia harus melakukan bimbingan untuk tugas dia juga. Jadi saya yang gerak, alhamdulillah dapat, bisa kami mengikuti. Kalau tidak dapat surat itu, otomatis kami tidak jalan. Mungkin kalau itu awal mulanya kami pengen ikut-ikut beberapa penjelasan. Kalau nyangka nggak nyangkanya itu bisa dikatakan hanya berapa persen lah, gitu kan. Kalau dipresentasikan cuma 70% yang kagak nyangka. Kenapa itu saya kedua paslon kemarin itu bisa dikatakan saya dengan paslon 1 itu sama-sama memiliki ambisi apa. Tapi di situ saya berpikir dua, kalau saya nggak lulus tidak naik jadi ketum, saya akan pindah ke Dema. Bukan membantu dia, misalnya pindah ke Dema. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan di sini gitu. Mungkin itu penjelasan awal. Oke deh, pemirsa, ternyata Erik ini sebelum terpilih menjadi ketua HMJ, sebelumnya dia juga pernah masuk dalam organisasi Dema. Nah, Erik, kan Erik udah kepilih meskipun belum dilantik, cuman apa mungkin acara atau kegiatan-kegiatan yang bakal Erik angkat ke depannya 2023 itu? Sesuai pada visi misi, mungkin kami lebih mengutamakan yang di bidang broadcast kita, multimedia kan. Jadi ada beberapa proker yang ide saya di pengurus MG tahun 2022 itu yang tidak terima, dikarenakan biayanya terlalu besar. Jadi di sini saya ingin mengangkat suatu acara, itu mungkin di akhir-akhir kepengurusan, acara seperti festival film gitu. Jadi di situ festival filmnya itu bergenre Islami dan akan berkolaborasi dengan UKM baru kita, itu UKM sinematografi gitu. Yang kedua,
seperti yang kita tahu tuh kemarin KPI pengurus KPI tahun 2022 koordinator PSDM-nya itu Bang Diki telah mengamankan satu ruangan yang di dekat pintu itu namanya KPI Corner. Kan itu baru mendapatkan ruangan dari dekan. Jadi sekarang di pengurusan 2023 kami ingin mengembangkan itu lagi untuk menjadi omset untuk istilahnya bantuan dana kami nantinya. Ya paling tidak kita membantu nanti seperti pembuatan ruangan itu kami jadikan sebagai studio foto kah atau ruang podcast. Jadi untuk senior nanti yang wisuda bisa untuk join di situ. Untuk KPI ataupun khususnya KPI kami tidak meminta dana lebih, hanya seikhlasnya saja. Tapi untuk di sana kami nanti akan insya Allah tidak mematok harga tapi tidak terlalu tinggi itu mungkin itu progres paling cepat. Paling kalau inti progres ke depan itu bukan acara tapi bagaimana supaya nantinya di pengurusan 2023 kami tidak terkendala oleh miskomunikasi nanti gitu. Supaya komunikasi masa kita anak KPI komunikasi kita yang rusak kan mungkin. Jadi jangan nanti berharap di komunikasi kita gitu. Oke, terima kasih Erik. Pemirsa, dari penjelasan Erik tadi sangat luar biasa apa rancangan-rancangan bersama saya nanti mengenai kegiatan yang akan diadakan seperti fokusnya pada bagian broadcast, yaitu pastinya karena ini adalah KPI yang itu bakal menguntungkan sekali bagi anak KPI dan juga pihak kampus dan jurusan-jurusan lainnya. Luar biasa kepada Erik. Dan Erik nih terakhir untuk motivasi satu, kemudian apa tanggung jawab yang bakal terasa Erik terbebankan gitu dengan jabatan ini? Kalau untuk masalah beban ya, beberapa hari yang lalu saya pernah bercerita sama senior dari jurusan IAT. Dia berbicara seperti ini, KPI ini tahun sekarang mati, katanya gitu. Kenapa dikatakan mati? Beberapa kali kongres dilaksanakan kongres fakultas itu yang istilah HMJ terbaik itu yang bersaing cuma dua, Fuad. Pertama KPI, yang kedua IAT. Jadi sekarang ini kita KPI bisa dikatakan lagi di down-downnya gitu. Jadi mungkin beberapa baru kami pribadi ingin mungkin tanggung jawabnya di situ lah, mengangkat KPI lagi supaya dia dapat bersaing lagi dengan jurusan lain gitu. Kalau untuk motivasi ya mungkin saya lebih fokus ke motivasi dari Ramatika tadi sebelum tadi. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangun KPI ini ke depannya gitu. Mungkin itu lagi. Luar biasa. Terima kasih Erik. Itulah pemirsa penjelasan dari Erik Setiawan sebagai Ketua HMJ dan yang tidak hadir di sini Ramatika sebagai sekumnya yang akan menjabat nantinya pada bulan Januari 2023. Oke, terima kasih kepada Erik waktu dan tempatnya. Semoga Erik dapat lebih baik dan bisa menjadi suri teladan bagi mahasiswa KPI terutamanya. Oke, saya Aisyah Permata mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.